warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Peratiwi, NPM 2001111065 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan membacakan jurnal kalimat baku dan tidak baku. Pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang pengucapannya dan penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dibakukan tersebut terdapat berupa pada pedoman, ejaan yang disempurnakan atau EYD, tata bahasa baku, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan kamus umum. Menurut Hilmi, mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan atau diakui oleh masyarakat, dipakai sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Sedangkan pengertian kata tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapannya atau penulisannya tidak sesuai dengan kaidah standar kata baku. Menurut Suharyanto mengatakan bahwa bahasa non-standar atau bahasa tidak baku adalah salah satu variasi bahasa yang tetap, hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi, seperti bahasa percakapan sesama masyarakat untuk berinteraksi. Kemudian ada ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri kata baku yang pertama, bukan merupakan ragam bahasa percakapan, bukan bahasa percakapan sehari-hari. Yang kedua, sesuai dengan konteks kalimat yang dipakai. Yang ketiga, tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Pemakaian imbuhan secara eksplisit. Tidak dipengaruhi bahasa asing, tidak mengandung arti pleonasme, tidak mengandung makna hiperkorek. Fungsi kalimat baku. Fungsi kalimat baku yang pertama ada berfungsi sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia baku mempersatukan atau menghubungkan penuturan berbagai dialek bahasa Indonesia. Yang kedua, berfungsi sebagai penanda kepribadian. Bahasa Indonesia baku merupakan ciri khas yang membedakan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Yang ketiga, berfungsi penambah wibawa. Pemilihan bahasa Indonesia baku akan membawa serta wibawa berkaitan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku. Yang keempat, berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakainya dengan adanya norma atau kaidah yang dikodifikasi secara jelas. Norma atau kaidah bahasa Indonesia baku ini menjadi tolak ukur pemakaian bahasa Indonesia baik secara benar dan teratur. Penyebab ketidakbakuan kalimat yang pertama ada pelepasan imbuhan, yang kedua pelesapan awalan. Awalan yang sering dilesapkan mengakibatkan kalimat yang terbentuk menjadi tidak baku ialah men, ber, di. Contohnya awalan men. Polisi usut terus kasus pembunuhan Sumanto. Kalimat tersebut tidak baku. Yang baku adalah polisi terus mengusut kasus pembunuhan Sumanto. Yang ketiga ada pelepasan akhiran. Ada dua akhiran yang penggunaannya dilesapkan, yaitu akhiran kan dan i, yang biasanya mengakibatkan kalimat menjadi tidak baku. Yang keempat ada pemborosan penggunaan kata. Pemborosan di mana daripada, di dalam kepada, dari mereka. Contohnya seperti tempat ditemukannya benda itu sudah dicatat. Itu kalimat bakunya. Kalimat tidak bakunya tempat di mana ditemukannya benda itu telah dicatat. Itu kata tidak baku. Kemudian ada penggunaan konjungsi ganda, kesalahan ejaan, ketidaktepatan penggunaan bentuk sepertinya,
Kesalahan penggunaan kata, penggunaan kata yang termasuk ragam tidak baku, penggunaan kata bahasa daerah, ketidaktepatan pemilihan kata, dan masih banyak lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.